Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dalam mata kuliah Pembangunan Kapasitas dan Kelembagaan Sektor Publik bersama saya Wahib Asy'ari. Mari menikmati proses perkuliahan kita dan semoga memahami materi ini dengan baik. Diharapkan juga kepada seluruh mahasiswa untuk bisa menambah rujukan referensinya dari artikel jurnal maupun dari buku untuk bisa menambah wawasan terkait dengan materi yang kita pelajari. Baik, mari kita mulai. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-10 untuk mata kuliah Pembangunan Kapasitas dan Kelembagaan Sektor Publik, kita akan membahas mengenai tentang capacity building pemerintah daerah menuju good governance. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik balik atau turning point paradigma pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni dari sistem pemerintahan yang sentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi pemerintahan yang desentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sekaligus sebagai manifestasi upaya bangsa ini untuk mengatasi kegagalan sistem pemerintahan sentralistik. Titik balik atau perubahan pemerintahan tersebut merupakan awal era reformasi yang ditandai dengan berperannya daerah kabupaten dan daerah kota, yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memegang otonomi penuh. Oleh karena itu, era reformasi dikenal pula dengan era otonomi daerah. Era yang dipahami bahwa daerah wajib mengurus rumah tangganya sendiri sesuai mandat hukum penuh yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan dari amanah otonomi daerah mengharuskan pemerintahan daerah baik secara struktur, kultur, dan sistem bermuara pada manifestasi kehendak masyarakat agar kepentingan kemasyarakatan dan pembangunan daerah terwujud untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Perwujudan kehendak masyarakat hanya dapat terarah pada konkretnya kebijakan pemerintah. Jadi, perwujudan kehendak masyarakat hanya dapat terarah pada konkretnya kebijakan pemerintahan ketika sebuah sistem pemerintahan daerah yang benar-benar memahami filosofi otonomi daerah yang dibangun atas semangat keindonesiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi daerah sesungguhnya sebagai legitimasi dan amanah masyarakat melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang terkandung maksud untuk memperkokoh keutuhan kebangsaan sebagai negara yang berbineka tapi tetap satu dalam kedaulatan memperjuangkan hak-hak rakyatnya demi pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang utuh secara berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik, yaitu Public Service Development for Economic Growth dan Public Protective, yang memuaskan melalui peran kelembagaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, institusi pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Untuk itulah, maka pemerintah daerah harus diperkuat agar tetap memiliki kapasitas yang memadai dalam mewujudkan tujuan dan hakikat penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Kapasitas pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah terkandung maksud bahwa pemerintah daerah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang berkelanjutan, sehingga dalam memainkan peran institusi tata pemerintahannya memang secara konkret ditujukan untuk melayani kepentingan publik, yaitu public service. Lebih lanjut dari itu, maka eksistensi kapasitas pemerintah daerah tentunya bisa dilihat dari sejauh mana peran pemerintah daerah yang didukung
oleh prinsip-prinsip pelayanan nyata bagi kemasyarakatan. Seiring pula dengan potensi tata pemerintahan yang memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan tata pemerintahan dengan semua tata kelola yang baik, yaitu good governance. Semua itu menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ternyata pula ditentukan oleh sikap dan komitmen individu dalam struktur pemerintahan daerah. Pengembangan kapasitas atau capacity building pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah suatu keharusan dan hendaknya diarahkan pada kemampuan untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki dengan memanfaatkan sumber daya atau faktor pendukung yang tersedia seefektif mungkin. Sehubungan dengan hal ini dapat ditegaskan bahwa tingkat keberhasilan program pemerintah diantaranya sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah itu sendiri. Pengembangan kapasitas atau capacity building menurut Grindel tahun 1974 dan UNDP 1999 bermuara pada 3 level pengembangan kapasitas kelembagaan, yakni level sistem, level organisasi, dan level individu atau aparatur. Pada level sistem, yaitu menyangkut pengaturan dan penguatan program kerja pemerintahan serta kebijakan sistem pemerintahan. Pada level ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan tata aturan yang dituangkan dalam standar operasional prosedur atau SOP dan atau standar pelayanan minimal atau SPM yang baik dan terarah untuk kepentingan dan pelayanan prima terhadap kebutuhan masyarakat menuju pada akuntabilitas pelayanan yang baik dan terukur. Pada level organisasi meliputi struktur organisasi pemerintahan daerah, proses pengambilan keputusan pemerintahan daerah, serta prosedur dan mekanisme kerja SKPD. Bahwa organisasi pemerintahan daerah atau SKPD memang dibentuk berdasarkan potensi dan kepentingan masyarakat dalam hal kemudian pelayanan publik bagi kemasyarakatan. Serta keberadaan organisasi pemerintahan daerah atau SKPD tersebut memang benar-benar untuk mendekatkan pelayanan atau rentang kendali pemerintahan antara pemerintah di satu sisi dan masyarakat di sisi lainnya. Tapi lebih jauh dari itu adalah tercipta kokohnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat serta kalangan swasta sebagai sesama stakeholders pembangunan daerah. Nah, adapun pada level individu atau aparatur meliputi tingkat pendidikan aparatur pemerintahan daerah, keterampilan aparatur pemerintahan daerah, dan tingkat pengetahuan aparatur pemerintahan daerah. Pada level ini, aparatur pemerintahan daerah harus memiliki kualitas sebagai pelayan publik dan memiliki standar kompetensi yang didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh aparatur yang bersangkutan. Sehingga secara ideal bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan daerah memenuhi standar pelayanan minimal dan lebih penting lagi adalah untuk melayani seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Eksistensi pemerintah daerah dengan segala kapasitas yang memiliki potensi dan power untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif dan kebersamaan dalam membangun kehidupan kemasyarakatan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Otonomi Daerah. Sebab keberadaan masyarakat yang madani pun akan ditentukan oleh seberapa besar eksistensi pemerintahan daerah dan aparaturnya bisa mempengaruhi dan mendorong masyarakat dalam mengeksiskan dirinya dalam membangun untuk kepentingan bersama secara berkelanjutan. Dapatlah diduga bahwa eksistensi pemerintahan daerah selama ini masih dalam domain lebih mengokohkan jati diri aparaturnya dan struktur organisasi dan sistem tata aturan yang dapat mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik bagi pengembangan potensi daerah dan masyarakatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi arah terhadap terwujudnya tata pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang sangat menentukan sendi kehidupan bangsa bernegara secara berkelanjutan dalam perspektif otonomi daerah. Nah, baik, itu tadi materi kita untuk materi awal ya.
tentang pembangunan kapasitas dan kelembagaan sektor publik terhadap materi untuk pemerintah daerah menuju good governance. Nah, karena ini materi pertama sesudah UTS, jadi untuk hari ini demikian dulu materi perkuliahan kita. Nah, pada pertemuan selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi. Baik, saya Wahib Asyahri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tipu dalam pengetikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.